Baik, Bu Liza, apakah sudah ada di dalam room? Iya, Alhamdulillah. Siap, bisa kita mulai ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin semangat ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali bertatap maya dalam acara Comments pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, ya, saya mau menyapa dulu di dalam ruangan ini sudah hadir Ketua IGINOS, Ibu Aini Rizko. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Kemudian, ya, terima kasih, semangat. Siap. Kemudian ada narasumber hebat kita, ada Bu Liza Ulfa Maisura. Dan Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam. Malam ini Bu Liza kita akan sedikit ngobrol dengan kayaknya ini adik-adik dedek-dedek gemes ini kayaknya. Ya, pada malam hari ini. Semoga gemesnya ini juga gemar menulis gitu ya. Sebelumnya, pada kenal nggak sih yang namanya Anne Frank, Ernest Hemingway, George Orwell, atau Toni Morrison? Jadi mereka ini adalah penulis-penulis hebat dari dunia, di mana menulis itu adalah cara untuk mengatasi ketakutan. Menulis juga bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi. Menulis juga bisa untuk mengungkapkan kebenaran. Bahkan menulis penting bagi kita ketika ada cerita yang belum ditulis. Maka kita yang harus menulisnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, malam hari ini spesial karena kita sudah kedatangan sosok hebat, narasumber hebat kita pada malam hari ini. Bu Liza bisa on cam supaya teman-teman bisa melihat wajah-wajah hebat ini, ya. Jadi beliau adalah Ibu Liza Ulfa Maisura. Beliau ini bergelar penulis 1000 nama. Kenapa kira-kira ya? Karena nama penanya ini banyak. Ada Bunda Cherry, ada Lisa ada Ning Yasmin, ada Ali Fahzi, kemudian ada Luffy M, ada Miss Chuan, ada Zara Al-Hussein, ada Ning Elis, banyak lagi. Karena ini hanya sebagian yang disebutkan. Kemudian beliau ini lahir di Sumeneb 30 Agustus tahun 1987. Baru ulang tahun ya, beberapa waktu lalu. Selamat ulang tahun Bu Liza, semoga panjang umur dan lebih bermanfaat. Kemudian beliau ini adalah sosok yang sangat aktif sekali. Sejak TK beliau sekolah di TK Dharma Wanita, kemudian SDN Gapura Barat, kemudian MTS Mambaul Ulum, MTS Al-Karimiyah, MA Al-Karimiyah, D2 PGSD MI STIK An-Nukayah, S1 PGSD Universitas PGRI di Buana Surabaya. Kemudian selain pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan non formal, diantaranya ada TPA Arroh, kemudian ada kursus komputer di Artajaya Komputer, pelatihan jurnalistik di kantor NU Cabang Sumeneb, belajar melukis
dengan di Zawawi Imron belajar nyanyi dan mencipta lagu anak di Asrama Haji Surabaya, belajar melukis juga lagi dengan Miss Naya, kemudian belajar make up secara autodidak dan pelatihan make up. Dan yang lebih hebat lagi, dari 2002 sampai sekarang beliau adalah tahfizul Quran. Belajar tari tradisional juga di Sanggar Bumi Joko Tole, kemudian ada training movie industry for Unity di Universitas Ciputra tahun 2019. Kemudian event organizer Tirta Amarta Group. Beliau adalah penulis berbagai jenis tulisan mulai dari fiksi seperti cerpen, novel, puisi, dan lain-lain. Kemudian ada juga non-fiksi seperti biografi, buku islami, dan lain-lain. Beliau juga produser dan sutradara film. Beliau juga menulis skenario film. Beliau juga terjun langsung menjadi aktor-aktrisnya film. Beliau juga bisa melukis wajah, gerak tari dasar dalam tari budaya lokal, konten kreator, event organizer, dan tahfizul Quran. Pengalaman kerja beliau sebagai asisten guru bahasa dan sastra sejak tahun 2004 sampai 2005, kemudian Kepala RA Nurul Islamiyah Tamido tahun 2005, kemudian saya singkat saja ya, menjadi guru di MI Membaul Ulum Gapura, guru di TK Dharma Wanita Gapura, guru SDN Jungkat Saturas, yang 2015 sampai sekarang menjadi guru SDN Panagan Gapura. Kemudian 2013 sampai 2019 menjadi direktur di penerbit buku Adiba Mahran. 2018 sampai sekarang menjadi produser di rumah produksi film Aura Picture. Kemudian tahun 2019-2021 event organizer Tirta Amarta Group. 2018 sampai 2022 penulis novel di PTI Ltd Stari Singapura. Kemudian 2022 sampai 2023 menjadi tim penggerak literasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Luar biasa sekali. Pengalaman organisasi beliau juga tak kalah panjang daftarnya. Ada Sekretaris IPPNU Putri Gapura, kemudian pernah juga menjadi bendahara KKG Gugus 3 Kecamatan Ras, kemudian Ketua Ikatan Alumni Al-Karimiyah Kecamatan Gapura. Tahun 2015 sampai sekarang menjadi pengurus KKG Gugus 1 Gapura. Kemudian pernah juga menjadi pengurus di Rumah Literasi Sumeneb. Kemudian pengurus di komunitas Kata Bintang. Tahun 2022 sampai sekarang menjadi pengasuh Yayasan Al-Fatah atau Rumah Quran Al-Fatah. Tahun 2023 menjadi Ketua Umum Komunitas Peduli Literasi. Tahun 2024 sebagai pengasuh Komunitas Pesantren Literasi Semesta. Prestasi beliau banyak sekali. Ada lomba baca puisi, ada lomba pidato, ada juara 2 tahfizul Quran, kemudian berprestasi juga sebagai guru penulis oleh Dinas Pendidikan, penulis terpilih Aulia Langit Publisher dalam event menulis bebas, peraih Anugerah Literasi Indonesia kategori Guru Inspirator Literasi. Tahun 2024 yang terbaru adalah peraih Anugerah Guru Inovator Literasi Nasional 2024, juga Guru Penggerak Literasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, serta Pegiat Literasi Pemerintah Kabupaten Sumeneb. Karya buku cetak beliau dari tahun 1999. Ini ada Kisah Seorang Gadis, kemudian ada buku 1000 Bunga Hitam, Ayo Membaca, Ritual Senja, Warisan Sang Hufaz, dan masih banyak lagi. Yang terbaru tahun 2024 ada No Bullying, Yes Pelajar Pancasila. Karya buku terbit online, kontrak eksklusif tahun 2020, Adam Prince of Kindness dari Starry PTE Ltd Singapura. Kemudian Franz the Savior, ada Covid Man, kemudian Perfect Cool Boy, kemudian Melati Milik Pangeran, Perfect Cool Indonesia, The Curse of Vampire Prince, kemudian Insanity Indonesia, Love from Darkness, The Crystal Knight, Broken Twins, ini lebih banyak ke penerbit luar negeri ya. Kemudian karya film, ada Sang Hufaz tahun 2018, ada Kongres tahun 2023, dan Kariman Wirayuda tahun 2023. Demikian singkatnya
singkat ini masih banyak lagi yang belum saya bacakan tentang Bu Liza Ulfa Maisura ini. Kita panggilnya Kak Liza aja ya, biar semuda gitu, selalu muda. Masih muda ya? Betul nggak Kak Liza? Masih unyu-unyu gitu ya? Oke, waktu dan kesempatan langsung saya berikan seluas-luasnya untuk Kak Liza Ulfa Maisura. Silakan Kak Liza. Ya, terima kasih Bunda Syahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia dan sentosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa berbagi layar Bu Syahda. Karena sebenarnya untuk malam ini, karena mungkin yang hadir ada yang ada yang usianya masih unyu-unyu ya. Benarkah ada yang dari sekolah dasar yang hadir? Halo? Ada nggak ya yang dari sekolah dasar? Oh iya ada, ini Rafa Vano dari SD. SD mana ini Rafa ya? Dari SD mana? Oh ada juga Ismi itu. Oh, salam kenal Adik Asmi. Itu ya, karena hari ini pesertanya random, mungkin panggilannya Liza aja ya. Yap, oke Kak Liza. Sama Kak Syahda ya, jangan lupa. Biar awet muda terus kita berdua. Betul. Silakan. Ada 5 orang yang mengangkat tangan, berarti adik-adik Unyu semua ini ya. Apa kabar kalian semua? Kalian hebat bergabung di room ini. Saya bangga sekali ya. Adik-adik bergabung di room ini berarti semangatnya luar biasa ini ya Kak Syahda ya. Betul sekali. Banyak yang mengangkat tangan. Ini masih pada excited sama CV-nya Kak Liza tadi. Panjang loh. Sebenarnya malu dibaca semua. Kita jadi ini loh bangga sekali bisa ketemu sama Kak Liza. Alhamdulillah, saya juga bangga bergabung di room ini, bangga ketemu dengan Kak Ima, Kak ini, kakak-kakak semua begitu ya. Siap. Nah, adik-adik, malam ini Kak Liza itu sebenarnya agak minder mau menyampaikan apa ya. Belajar masih berkembang juga sama dengan kakak-kakak adik yang lain. Terus juga materi hebat ini mau jelasin apa nanti malam tidak ada. Kak Liza mau berusaha semaksimal mungkin mengajak. Kak Liza suaranya kok agak putus-putus ya? Ya. Yap. Ya, coba Kak Liza. Iya, Kak Liza, maaf putus-putus ya. Oh, begitu. Tes. Oke, siap. Sudah normal lagi kah? Ini tadi yang telepon gangguan gitu, gimana caranya? Sudah kedengaran Kak Bun? Sudah. Jadi saya ulang ya Kak Liza itu mau mencoba menyajikan materi tentang menulis ya. Sebenarnya harapan Kak Liza itu materinya itu lebih ke membaca puisi karena mungkin kakak-kakak adik-adik sudah tidak asing lagi loh ya menulis puisi.
Namun, tidak ada salahnya ya sebagai berbagi pengalaman, seperti itu. Karena Kak Liza juga awalnya menulis puisi juga dari usia yang masih dini, sama seperti adik-adik yang hadir di sini, seperti itu ya. Awalnya mungkin, pas, mengenal puisi itu kayaknya susah bacanya, tapi sebenarnya seperti, judul tema malam hari ini, menulis puisi itu mudah. Mungkin bisa di-slide Kak Syahdah, sudah menguap rupanya. Jadwal padat Kak Syahdah ini ya, adik-adik. Oh, tak kenal maka tak meyakinkan. Kayaknya ini sudah dijelaskan oleh Kak Syahda tadi, siapa Kak Liza itu, tadinya agak-agak malas sebenarnya memperkenalkan diri, malasnya karena Kak Liza sebenarnya agak agak pemalu, agak-agak kaku orangnya. Jadi di situ ditulis, klik Google kemudian ketik nama Liza Ulfa Maisura di pencarian, bakalan muncul lah siapa Kak Liza, seperti itu ya. Langsung slide aja Kak Syahda. Mudah-mudahan ini kakak-kakak, adik-adik ya, bagi sebenarnya puisi itu adalah karya sastra yang paling merdeka. Kenapa? Ketawa. Kenapa puisi itu adalah yang paling merdeka? Karena, misalkan kakak adik itu membuat puisi, kemudian ditunjukkan, ya itu puisi, tidak mungkin jadi cerpen selama bentuknya masih sama, berupa bait, berupa baris, itu adalah puisi. Dan yang merdekanya lagi, puisi itu tidak seperti cerpen, tidak seperti novel, tidak seruwet karya-karya lain, seperti itu. Jadi puisi adalah, karya sastra yang merdeka bagi Kak Liza, begitu ya. Jadi apapun yang kalian tulis selama itu, berbentuk baris, berbentuk bait, terus, kata-katanya indah, itu adalah puisi. Apapun kata orang lain, selama, bagi kalian itu, apa namanya, bahwa ini loh puisi saya, ya itu puisi. Ini masih konteks ya, konteks puisi atau tidak. Jadi selama masih berada pada, bahwa itu berupa baris, bait, susunan kata-katanya indah, nah itu sudah puisi. Jadi puisi ini adalah karya sastra yang paling merdeka, karena tidak diatur spasi, tidak diatur apa, harus seperti ini, harus sama, tidak. Selama itu dasarnya berupa baris, bait, ada iramanya, ada estetikanya, itu adalah puisi. Jadi bagi Kak Liza, puisi itu adalah karya sastra yang paling merdeka. Nah, karena kebetulan Kak Liza pernah hampir menulis semua jenis tulisan. Pernah menulis cerpen, pentigraf, cermin, komik, hampir semuanya sudah dicoba. Dan bagi Kakak itu puisi adalah karya sastra yang paling merdeka dari semua yang pernah Kakak coba. Jadi ini wacana awal ya adik-adik. Ini yang kedua, dasar puisi. Jadi karya sastra yang terdiri dari beberapa baris, bait, kadang memiliki rima, irama, dan estetika. Jadi itulah dasar puisi. Selama tulisan adik-adik itu berbentuk baris dalam sebuah bait, kadang berakhirnya ada rimanya, boleh juga tidak ada rimanya, kemudian ada irama dan estetika, indah kata-katanya, itu sudah puisi. Seperti itu. Terus lanjut Kak Syahda, karena mungkin materinya sederhana ya. Kalau boleh materi PPT. Oh ya, nanti dibagikan ya Kak Hadi. Bisakah anak sekolah dasar menulis puisi? Sangat bisa. Jadi adik-adik yang bergabung di room ini, saya yakin mereka itu semuanya bisa menulis puisi. Bahkan jika memang sudah bisa membaca, sudah paham dengan yang dibaca, sejak kelas fase A pun di kelas 2 sudah bisa menulis puisi yang sederhana. Jadi jawabannya apakah bisakah anak sekolah dasar menulis puisi? Sangat bisa. Mungkin dilanjut Kak? Iya. Mungkin adik-adik juga ada yang penasaran, apa sih manfaat menulis puisi?
manfaat menulis puisi itu banyak sekali. Dan ini tadi di awal sudah disentil oleh Kak Syahda ya, dengan tokoh-tokoh internasionalnya itu, bahwa menulis puisi itu manfaatnya yang pertama tentu untuk kreativitas, dan pengetahuan. Karena dengan sering menulis puisi kita jadi kosakata kata kita itu semakin banyak. Terus kita pandai, memilih diksi, memilih kata, terus juga, kita pandai merangkai kata menjadi estetik, menjadi indah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, manfaat menulis puisi itu bisa menjadi terapi. Nah, kenapa Kak Liza dulu karya paling awal sejak usia dini memilih menulis puisi? Karena Kakak, orangnya introvert, jadi tidak memiliki banyak teman. Kalau ada perasaan yang disimpan itu biasanya dituangkan ke dalam puisi. Jadi fungsi puisi itu bisa untuk terapi, yang pertama untuk curhat, terus yang kedua untuk mengurangi stres. Misalkan kalian punya masalah, nah bisalah diungkapkan dengan puisi. Kenapa harus puisi? Karena puisi itu menggunakan pilihan kata-kata yang indah. Jadi yang mengerti makna sesungguhnya dari puisi tersebut, ya yang menulis puisi. Jadi orang lain yang membaca bisa jadi memiliki makna yang lain. Itulah kenapa kita ketika curhat lebih enak ke dalam bentuk puisi. Karena memang yang paham hanya kita sendiri, seperti itu ya. Itu kelebihan puisi, kita bisa curhat dengan bebas, mengungkapkan perasaan, mengeluarkan apapun unek-unek yang di dalam hati selama di dalam bentuk puisi itu rasa kita aman. Nah, itu yang dirasakan Kakak dulu waktu kecil pertama kali kenapa menulis puisi. Jadi enak sekali bercerita ke dalam puisi. Terus yang ketiga itu kenapa harus menulis puisi, jaringan sosial, pertemanan. Nah, biasanya orang-orang yang menulis, yang membaca puisi kita, hasil kita, dan mereka merasakan hal yang sama dengan apa yang kita tulis dalam puisi tersebut, atau pesan kita sampai dalam puisi tersebut, mereka akan suka kepada kita. Atau mereka penasaran, bagaimana aku juga ingin menulis puisi. Nah, terbentuklah jaringan sosial yang positif. Teman-teman yang ingin belajar nulis puisi, teman-teman yang senang dengan puisi kalian. Nah, itulah manfaat menulis puisi. Jadilah terbentuklah jaringan sosial yang positif seperti itu. Terus yang terakhir, kenapa harus menulis puisi? Prestasi. Dari menulis puisi kita bisa mendapat penghargaan, bisa juga jadi pekerjaan. Lah, kok bisa menulis puisi dapat pekerjaan? Bisa dong. Untuk yang dari Kabupaten Sumeneb, kita mengenal Pak D. Zawawi Imron. Beliau tidak memiliki pekerjaan lain. Memang pekerjaannya ya jadi penulis puisi, jadi penyair, jadi sastrawan. Jadi tidak ada pekerjaan lain beliau. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena alhamdulillah kakak lumayan dekat dengan Pak D. Zawawi sejak remaja seperti itu. Jadi itulah ya kenapa banyak dari para penulis karya awalnya itu berbentuk puisi. Terus Kak Syahda, ya. Nah, bagaimana Kak cara menulis puisi? Kita kan masih atau mungkin kakak-kakaknya yang guru-guru, gimana caranya menularkan ke siswa-siswa untuk menulis puisi? Banyak yang ngeluh, belum mencoba, banyak yang bilang sulit Bapak, atau buat adik-adiknya yang tertarik untuk menulis puisi, gimana tahapannya biar saat menulis itu justru bukannya menjadi terapi, malah jadi tertekan. Ada tahapannya. Kenapa? Yang pertama, kakak tadi bilang bahwa puisi itu adalah karya sastra yang paling merdeka. Artinya, kita tidak boleh merasa tertekan saat menulis puisi. Jika ingin menulis puisi, tulis saja. Jadi langkah pertama memang tulis saja, tidak usah banyak berpikir. Tulis saja ke baris-barisnya. Tulis kapan? Saat ini juga.
Misalkan adik-adik saat lihat apa ada di Zoom meeting ini, misalkan tiba-tiba terinspirasi, tiba-tiba atau merasa kagum, tiba-tiba terpikir, gimana kalimat pertama, tulis saat ini juga kata Kak Liza. Aku begitu kagum kepada Kak Liza. Dia seperti matahari yang menyinari kegelapanku. Nah, itu sudah jadi puisi, adik-adik. Begitu mudahnya, hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, dalam bentuk baris, dalam sebuah bait, seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, tahapannya adalah tumpahkan seluruh rasa dari dalam hati. Jadi, menulis puisi itu mudah. Mudahnya kenapa? Karena yang ditumpahkan itu dari dalam hati. Sebuah karya jika ditulis tidak ditumpahkan dari dalam hati, maka karya itu tidak akan memiliki ruh. Dan karya yang tidak memiliki ruh adalah karya yang mati. Seperti itu ya. Nah, itu kata-kata prinsip Kak Liza. Jadi kakak itu kalau menulis apapun itu harus berasal dari dalam hati. Karena menurut Kak Liza, karya yang tidak berasal dari dalam hati itu tidak memiliki ruh. Jadi yang membaca itu tidak akan tenggelam dalam tulisan kita karena kita menulisnya sudah tidak dari dalam hati. Jadi tidak ada hubungan batin antara tulisan dan yang membaca. Ya kakak-kakak, adik-adik. Jadi penting sekali tulisan yang memiliki ruh dan yang tidak. Bagaimana Kak ciri-ciri tulisan yang memiliki ruh? Nah, tulisan yang memiliki ruh itu adalah tulisan yang berasal dari dalam hati. Apapun tulisannya, kakak-kakak, adik-adik ya, apalagi puisi. Nah, bagi Kak Liza ya seperti itu. Mungkin bisa ditulis di SW nanti ya, Kak Syahda. Bahwa kata Kak Liza, karya yang tidak ditulis dari dalam hati adalah karya yang kehilangan ruh. Artinya karya itu mati, seperti itu. Terus yang nomor 4, temukan perumpamaan yang baik. Nah, karena puisi itu mengandung nilai estetika, kata-katanya harus indah. Misalkan ada seorang penulis yang ingin menulis tentang kekagumannya kepada guru, misalkan ya. Misalkan ini biasanya puisi adik-adik ini, atau kepada ayah, atau kepada orang tua. Misalkan adik-adik ingin bilang kepada gurunya, saya cinta sekali kepada Bu Guru. Nah, itu kalimat biasa kan ya, kalimat biasa. Misalkan ditumpahkan dalam pilihan kalimat yang perumpamaan yang baik, guruku, engkau adalah cahaya pelita di dalam kegelapanku. Misalkan. Nah, itu bedanya antara kalimat biasa dengan kalimat yang puitis. Jadi, pilihan kata-katanya, perumpamaannya itu memang dipilih yang baik ya adik-adik ya. Kemudian yang kelima, biarkan mengalir saja. Jadi kalau menulis puisi jangan pikirkan apapun, apapun yang kalian rasakan saat itu, tulis saja, tuangkan saja, merdekakan, bebaskan, seperti itu. Sampai perasaan itu selesai. Setelah semuanya selesai, kalian merasa lega dalam perasaan itu dituangkan dalam bentuk puisi. Kemudian yang nomor 6 baru tentukan judul dan titik mangsa. Nah, kita kebanyakan kenapa gagal menulis puisi? Karena yang dipikir awal judulnya dulu. Wah, ini judulnya apa ya? Diberi tugas oleh guru, judulnya apa ya? Menulis apa ya? Nah, itu biasanya kalau untuk penulis pemula akan sangat kebingungan. Jadi, untuk penulis pemula, terutama anak-anak sekolah dasar, itu biarkan saja mereka, tumpahkan saja dulu perasaannya, judul dan titik mangsa kapan itu ditulis, tempatnya di mana, itu terakhir. Nah, ini pernah saya praktekkan kepada anak saya sendiri, ketika anak saya kelas 2, saya bilang, "Coba Nak buat puisi." "Puisi tentang apa Mah?" "Perasaanmu saja tuangkan." Ternyata itu berhasil, padahal waktu itu usianya masih 6 tahun, kelas 2 sekolah dasar. Itu berhasil ya untuk anak sekolah dasar. Jadi biarkan saja, mengalir saja. Terus yang ketujuh,
simpan puisi itu atau baca lagi. Nah, tujuan kenapa setiap karya itu termasuk puisi disimpan dulu untuk dibaca lagi, karena setelah dibaca lagi ini sudah bagian kita akan menemukan, oh kata-kata ini kurang indah, antara bait dengan bait kurang terjalin. Nah, disinilah tempat editing. Tapi kalau untuk anak-anak SD, kita tidak boleh mewajibkan mereka untuk melakukan editing. Ini tugasnya Bapak Guru dan Ibu Guru atau editor seperti itu ya, untuk membantu mematangkan puisi mereka. Karena mereka berproses. Atau bisa juga kita dampingi saat melakukan editing. Nah, ini Nak di sini baitnya kurang indah. Menurut kamu gimana? Kurang indah tidak? Bisa nggak diganti dengan kata-kata lain? Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ya, setelah simpan, oh iya, edit jika diperlukan. Nah, edit jika diperlukan. Kalau sekiranya puisi yang dibuat adik-adik atau anak didik kakak-kakak sudah bagus, tidak perlu diedit lagi, ya sudah. Nah, misalkan ada kata yang sekiranya kurang sopan, kurang beretika, atau mengandung unsur sara, mungkin boleh diperbaiki lagi, seperti itu. Mungkin selanjutnya Kak Syahdah. Ya. Kemerdekaan pun tidak diizinkan untuk semena-mena. Nah, menurut Kakak tadi di awal bahwa puisi itu adalah karya sastra yang paling merdeka. Tetapi kemerdekaan pun tidak diizinkan untuk semena-mena. Karena semena-mena itu hanyalah kelakuan seorang penjajah. Seperti itu ya. Karena semena-mena hanyalah perbuatan seorang penjajah. Kenapa harus tidak semena-mena? Lihat tulisannya nggak kelihatan di layar saya. Yang pertama itu apa hubungannya dengan puisi? Karena puisi secara umum kan terdiri dari bait, baris, rima, irama, dan estetika ya. Namun tidak semua puisi itu harus memiliki rima akhir seperti ABAB, BABA, tidak. Karena sekarang sudah puisi berkembang ya, dari prosa lama ke baru hingga akhirnya ada puisi modern, sudah tidak harus memiliki rima. Nah, itu salah satu ciri kemerdekaan. Tidak semena-menanya di mana? Di bawah. Kemerdekaan dalam menulis puisi tetap harus berpegang pada asas. Asas etika, asas tidak boleh mengandung sara, pornografi, dan pelanggaran hukum lain. Nah, karya itu memang aturannya begitu ya. Tadi sore soalnya saya sempat menyimak bahwa memang di zaman sekarang adik-adik itu sudah banyak berkarya ya. Bahkan di aplikasi Wattpad itu saya banyak menemukan para novelis, penulis-penulis itu kebanyakan masih usia sekolah dasar. Dan karya-karya mereka, Masya Allah, hebat-hebat semua. Namun ada juga yang terbawa pada arus karya-karya yang seperti yang dibahas kakak-kakak tadi sore ya. Banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kurang beretika atau beradab. Nah, ini adalah tugas kita sebagai penggiat literasi ya, bahwa karya itu memang merdeka, tetapi kemerdekaan pun tidak boleh semena-mena, karena semena-mena itu hanyalah milik para penjajah, seperti itu ya kakak-kakak. Terus kemudian selanjutnya Kak Syahdah, biar nanti cepat dapat tanya jawab ya. Terus membangun masyarakat yang berbudaya dan beradab melalui puisi. Nah, kita juga bisa melalui puisi membangun masyarakat yang berbudaya dan beradab. Apa hubungannya? Karena yang pertama, puisi merupakan bagian dari budaya. Kita bisa melihat bahwa para penulis puisi itu bisa dikatakan adalah para budayawan, karena mereka kebanyakan adalah pengamat-pengamat budaya seperti itu ya. Mungkin kakak-kakak nanti juga bisa memperbaiki penjelasan saya ini. Terus yang kedua, empati. Bisa kita akui bahwa negara Indonesia hari ini, rakyat kita hari ini adalah krisis empati. Banyaknya kasus bullying dan apapun itu bentuknya sudah menunjukkan bahwa kita sedang krisis empati. Nah, kenapa melalui puisi kita bisa melatih empati? Karena puisi mewakili suara hati, yang pertama, atau lidah yang tidak bersuara. Jadi, energi negatif dari perasaan-perasaan kita yang tidak keluar, terungkapkan, nah ini bisa diungkapkan melalui puisi.
kepedulian kita terhadap orang lain bisa kita ungkapkan melalui puisi. Sehingga empati kita bisa terlatih. Melihat kejadian-kejadian, kagum kepada guru itu adalah bagian dari melatih empati. Terus yang ketiga, etika. Jangan merusak estetika dengan diksi yang tidak beretika. Nah, di dalam puisi pun memilih kata-kata ya adik-adik ya, memilih kata-kata yang indah, tentunya kata-kata yang indah, tidak mungkin kata-kata yang tidak boleh diungkapkan atau jorok seperti itu ya. Karena walaupun kesannya itu fundamental ya, banyak puisi yang tadi kata Kak Hima kalau tidak salah, ada puisi yang begitu viral, fundamental menurut aku, kata-katanya sangat tidak beretika, tetapi menjadi viral. Nah, itu adalah PR sebenarnya. Karena sebuah karya dinilai bahwa karya itu baik dan memiliki nilai estetika, terutama puisi, itu adalah pilihan katanya tentu tidak akan melanggar etika. Terus Kak Syahdah, di slide. Yang terakhir ini mungkin ya, ingat kakak-kakak, adik-adik bahwa setiap tulisan atau karya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena kata-kata itu kekuatannya hebat sekali. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Kata-kata itu lebih memiliki kekuatan sihir. Kata-kata itu juga lebih manis daripada gula. Banyak orang bunuh diri hanya karena kata-kata. Banyak orang mabuk cinta hanya karena kata-kata ya. Banyak orang ini depresi, stres itu juga hanya karena kata-kata. Seperti itu. Saya yakin teman-teman adik-adik ini paham ya. Mungkin hanya itu yang dapat Kak Liza bagikan. Sederhana, singkat, semoga dapat dipahami oleh terutama adik-adik yang hadir dan juga kakak-kakak yang mungkin akan melatih anak didiknya untuk menulis puisi. Semoga yang sedikit singkat ini dapat bermanfaat. Mungkin hanya itu Kak. Siap. Terima kasih Kak Liza. Jangan lupakan juga hanya karena kata-kata Muhammad Al-Fatih jadi penakluk. Apa? Betul. Ya, betul. Sang penakluk Konstantinopel. Baik, dari awal Kak Liza tadi menjelaskan, itu yang angkat tangan sudah banyak sekali. Karena ini antusiasme dari kehadiran Kak Liza ini, wah luar biasa sepertinya. Di sini sudah ada 4 yang angkat tangan. Mungkin yang pertama, Asmi Raisa. Silakan dibuka mic-nya, bisa diskusi langsung dengan Kak Liza. Silakan, Asmi Raisa. Ini mungkin Dedek ya, Dedek Asmi ada yang mau ditanyakan mungkin? Adek atau kakak ini ya. Kalau belum on mic, mungkin dari Nizam Al-Fahri. Ya, Nizam Al-Fahri. Apakah monitor? Nizam Al-Fahri. Mungkin dijelaskan dulu Kak Sada, yang mengangkat tangan artinya mau bertanya itu. Oh iya. Lupa nurunin tangan. Ya. Rafa Vano, mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Kak Liza? Curhat boleh kok ya Kak Liza ya? Ya, tentu boleh. Pengalaman menulis puisi. Ini Kak Liza ini tahun 99 itu berarti masih SD atau SMP itu Kak Liza? Kebetulan aku sekolah 5 tahun. Berapa tahun? Umur 5 tahun sudah kelas 1. Wah, sama dong kita ya. Berarti itu dari SMP ya, buku pertamanya lahir ya? SMP kelas 2 kalau enggak salah. Tapi SMP umur kelas 2. Ya. Oke. Mungkin ini dari yang angkat tangan ini belum mau on mic, ini kayaknya malu atau gimana. Tapi di kolom chat ini ada yang bertanya dari Najwa Saki.
Najwa Syakina mau on mic diskusi langsung dengan Kak Liza atau saya bacakan aja? Boleh, Najwa Syakina? Oke, belum mungkin. Ini menyapa Kak Liza nih. Hai Kak, saya ingin bertanya. Bagaimana sih caranya membuat puisi dengan kata-kata yang lebih indah? Gimana Kak Liza? Langsung saja ditanggapi Kak Liza. Halo Kak Liza. Halo Kak Liza. Ini jaringan saya atau jaringannya Kak Liza ini ya? Maaf tadi terpental keluar. Ya. Oke, jadi ini ada yang bertanya nih Kak Liza dari Najwa Syakina. Ini, hai Kak, saya ingin bertanya bagaimana sih caranya membuat puisi dengan kata-kata yang lebih indah? Kira-kira gimana Kak Liza? Siapa namanya? Najwa ya? Najwa Syakina. Iya, Najwa. Bagaimana menulis dengan yang sama kata Kak Riza tadi, ungkapkan dari dalam hati. Kemudian yang kedua tentu harus banyak baca karya orang lain. Suara Kak Liza putus-putus Kak Liza. Ini banyak dulu. Ulang lagi ya. Yang pertama itu menulisnya dari dalam hati. Jadi dari dalam hati itu dengan sendiri. Terus yang kedua itu dengan banyak membaca puisi karya orang lain. Nah, otomatis kalau adik banyak baca, semakin banyak berkembang dan memiliki pemahaman. Oh, kalau misalkan menangis jadi dengan bulir-bulir mata. Banyak membaca. Hilang lagi Kak Liza suaranya. Masih putus-putus kah? Iya tadi. Sekarang sudah jelas. Oh ya. Yang pertama, jadi menulisnya itu dari dalam hati. Biasanya apa yang keluar dari dalam hati itu bahasanya indah dan lembut. Nah, yang kedua, banyak membaca puisi karya orang lain. Nah, biasanya dengan banyak membaca, kosakata indahnya akan bertambah banyak. Misalkan contoh, oh iya ya, ini ketika baca puisi ini ternyata air mata itu bisa diganti dengan bahasa lain seperti bulir-bulir permata. Nah, seperti itu. Mungkin banyaknya. Gimana? Najwa, adik ini kalian, adik Najwa Syakina. Jadi sebetulnya malah justru anak-anak itu bahasanya paling jujur ya Kak Liza ya. Iya, betul. Kejujuran itu sangat indah sekali, tanpa perlu dipoles. Setuju Kak Sasda. Oke, ini kayaknya satu ini Pak Guru nih, Pak Herlianto. Mau tanya Bu Liza, selama ini saya buat puisi pakai sajak. Apa tidak masalah ya? Makasih. Silakan Kak Liza. Selama ini buat puisi pakai sajak. Sajak indah. Tidak masalah ya Pak Herli. Karena sajak itu sebenarnya bahasa lain ya. Bahasa lain dari kalau tidak salah pemahaman ya Kak Liza ya, karena kadang kita juga lupa. Sajak itu kan maknanya itu mewakili kata-kata dalam baris bait puisi. Tidak pernah ada sajak itu di dalam cerpen, mesti dalam puisi. Siap. Iya. Bagaimana Pak Herlianto? Jadi karena seperti kata Kak Liza di awal tadi ya, puisi itu bentuk paling merdekanya menulis ya. Itu bukan saja Pak Herli, AAAA, ABAB itu
bukan saja, tapi rima. Ah, ya, Ya, tadi Pak Herli itu menjelaskan bahwa yang dimaksud saja a b a b. Itu yang dimaksud Pak Herli rima, Pak Herli rima akhir a b a b. Iya, nggak apa-apa. Karena kadang jadi kita nggak apa-apa ya. Jadi menulis puisi dengan rima a b a b tidak apa-apa Pak Herli, itu bebas. Boleh banget. Dan bisa jadi ciri khasnya Pak Herli nanti. Oh, kalau Pak Herlianto ini menulis puisi pasti belakangnya ini berrima. Jadi ciri khas. Bisa jadi kelebihan itu Pak Herli. Iya, iya. Karena masing-masing penulis nanti akan menemukan apa ya, kayak template-nya masing-masing gitu ya. Ciri khas. Oke, mungkin ada yang lain yang mau diskusi langsung dengan Bu Liza, dengan Kakak Liza. Ya, iya. Ini ada Pak Hadi Prayitno juga nih. Iya. Baru mau saya bacakan. Oke, Pak Hadi, siap. Boleh open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, terima kasih kepada Bu Sahda dan juga kepada Bu Liza ya. Kebetulan saya ada rencana keinginan ingin buat buku di mana nanti bukunya itu terdiri dari hasil karya murid dan juga saya sebagai gurunya di sana. Dijadikan jadi satu buku. Namun masih terkendala di mana anak-anak itu kadang kalau disuruh buat karya sendiri itu kadang masih melihat contekan itu. Maklum ya, ini soalnya di saya itu kan murid SD. Jadi kalau buat sendiri itu gimana gitu. Jadi masih ada melihat contekan ke lainnya itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar anak itu punya keinginan tinggi untuk membuat puisi, tapi tanpa menyontek ke Google dan semacamnya, tapi memang hasil karya sendiri. Dan yang kedua, biar tidak biar ketahuan plagiasi atau tidaknya, itu biasanya kan ada aplikasinya itu ya, atau istilahnya ada caranya. Cuma saya itu lupa, kemarin sempat ikut diklat itu karena memorinya saya penuh itu di HP. Jadi gimana cara mengatasinya itu biar ketahuan apakah ini plagiasi atau tidak itu. Biasanya ada itu memang dikasih linknya itu kemarin sama waktu ikut diklat kemarin. Bu Lisa kan waktu itu ada juga waktu di acara satu buku satu guru gitu waktu itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dalam hal pembuatan puisi itu pastinya itu kan nanti dapat ISBN dan semacamnya. Itu dipastikan kan masuk ke Perpusnas. Nah, setelah itu apakah boleh sekolah saya itu istilahnya promosi ke tiap sekolah, tapi dengan jalur melalui dinas pendidikan. Ya tujuannya apa? Ini untuk menggerakkan secara nasional nantinya. Jadi istilahnya saling kolaborasi untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan Indonesia agar kedepannya lebih berkembang, selanjutnya akan semakin maju, agar anak-anak yang semula itu kan kebanyakan zamannya sekarang kan lebih terarah daripada membaca ya, membaca itu realitanya itu banyak main HP di sana. Lah bagaimana caranya membaca tapi kebanyakan baca buku, karena kalau membaca lewat HP itu kebanyakan kan bisa kena radiasi dan semacamnya. Lah itu gimana cara mengatasinya dari hal tersebut? Jadi ini jadi ada 4 pertanyaan ini Bu Lisa yang digabung ini. Siap, nanti akan langsung ditanggapi oleh Bu Liza ya Pak. Iya, terima kasih. Bu Liza, Bu Liza apa Kak Lisa sekarang ya? Kak Liza. Oke, tetap Kak Liza aja lah.
Iya. Kita akan sama teman ini. Oke, Kak Liza, silakan ditanggapi. Apakah suara saya kedengeran ini? Jelas yang sekarang. Iya. Lumayan banyak pertanyaannya ya Kak Sada. Rangkum aja jadi satu. Jadi Pak Hadi ini saya ketahui memang sangat aktif sekali, sangat peduli sekali ya, dan semangatnya sungguh luar biasa. Jadi yang pertama menjawab pertanyaan Pak Hadi tadi, kenapa anak-anak itu kalau menulis puisi masih menyontek? Jawabannya hanya satu Pak, kurang percaya diri. Makanya sekarang ini bahwa saya bilang di PPT awal, puisi adalah karya sastra yang paling merdeka. Nah, sebenarnya kata-kata itu bukan untuk gurunya, Pak. Ini untuk anak-anak sekolah dasar yang sedang belajar menulis puisi. Jadi nanti slide ini bisa Pak Hadi gunakan di kelas mungkin dengan bantuan proyektor. Bahwa puisi itu adalah karya sastra yang merdeka. Jadi bangun persepsi anak bahwa menulis puisi itu tidak harus bagus, tapi tulislah apa yang ingin kamu tulis sesuai dengan perasaan di hatimu, seperti itu Pak. Mungkin pendekatannya bisa menggunakan pendekatan sosial emosional mungkin ya Pak. Mungkin kalau di mungkin di guru penggerak mungkin itu ada ya. Seperti itu. Jadi bangun kepercayaan diri anak dengan memberikan persepsi bahwa menulis puisi itu mudah. Menulis puisi itu adalah menulis karya sastra yang merdeka. Jadi ungkapkan saja perasaanmu, tulis saja. Tidak usah berpikir ini salah, ini jelek, harus bagus atau apa. Jadi tulis saja, ungkapkan perasaannya. Mungkin dulu, ayo anak-anak buat puisi untuk orang tua kalian misalkan. Itu. Tulis saja perasaan kalian untuk ibu kalian. Nah, saya yakin anak-anak sebenarnya bisa, hanya kurang percaya diri saja. Yang kedua tadi apa ya Pak? Untuk ISBN ya kalau tidak salah ya. Kalau untuk ISBN itu bisa cuma kalau untuk ISBN kenapa Pak Hadi? Sekarang aturan ISBN kalau tidak salah buku antologi itu sudah ada ISBN. Kalau buku solo itu cepat. Makanya kalau kita lagi biasanya pakai PDF. Yang ketiga, kalau mau membaca bukunya, sebenarnya kalau Pak Hadi ikut acara Liga Iginos, tapi kalau Pak Hadi itu bisa ya Iginos itu karya-karya teman-teman dari tempat untuk jual di sana. Jadi promosi. Ini benar secara ini itu menjadi satu-satunya peluang karya terus yang apa tadi yang terakhir Pak Hadi? Apa tadi ya Kak Sada? Bagaimana itu apa namanya? Plagiasi tadi udah ya? Oh iya, ya itu yang terakhir itu. Untuk yang plagiasi mungkin nanti kita via Kak Hadi. Kalau tidak salah Bu Faridatul Amania itu ada masih karena siswa-siswanya di SDN Dapur Barat 1 itu sangat aktif sekali membuat puisi dan juga kemarin juga sudah mungkin ya buat antologi istilahnya seperti itu. Mungkin itu ada. Ya. Bagaimana? Ini baterai saya mau habis. Kaget saya kenapa jadi ada dua. Baiklah.
Suaranya Kak Syahda di mana ya? Halo, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bunda. Iya, baik. Sambil menunggu diskusi berikutnya, di kolom chat tadi sudah saya share untuk daftar hadir. Silakan yang belum mengisi, segera diisi. Kemudian yang angkat tangan tadi sudah ini on mic, bisa menyalakan mikrofonnya? Saya stop presenting dulu ya. Jadi untuk menguatkan Pak Hadi, nanti hasil karya Bapak bisa loh kita fasilitasi dari Iginos untuk pameran karya ya Bu Liza ya? Ya, ada pameran karya ya betul. Dan acara-acara Iginos itu biasanya dihadiri oleh lintas kabupaten, lintas provinsi bahkan. Jadi sangat bisa sekali untuk lebih dari dinas pendidikan. Secara apa ya namanya, pemasarannya lah gitu ya. Baik, apakah masih ada yang akan didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, waktu kita sebenarnya tinggal 3 menit lagi. Jadi sebelum saya mintakan penguatan dari Ibu Ketua, silakan Kak Liza untuk memberikan closing statement. Kak Liza? Ya, ada yang angkat tangan kayaknya tuh. Dan mau ditutup tak? Nggak jadi angkat tangan. Mohon maaf, Bu Syahda menindaklanjuti pertanyaan saya yang tadi sore. Terima kasih. Iya. Untuk membuat antologi melalui Iginos, untuk biayanya itu Bu Syahda? Nanti biayanya akan di-share, didiskusikan lebih lanjut di grup ya Bu. Atau bisa langsung menghubungi Bu Yulia tadi, atau nanti Bu Ketua juga bisa. Siap Bu, pangapunten. Bu Umi, ini untuk karya tulis untuk yang puisi atau yang buku antologi lainnya bisa. J. Siap Bunda Aini. J. Nomor saya anu J, sampun di Bu Umi sampun nggak ada nomor J. J. Siap. Siap. Ya. Baik. Gimana Kak Liza? Ya, siap. Saya tidak pernah bikin closing statement ya. Nah, ini sudah sampai pada waktunya. Jadi menulislah dari hati, karena apapun yang berasal dari hati nanti keluarnya akan baik. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali. Di mana puisi ini perlu kita ingat juga akan menjadi salah satu budaya ya. Dan ketika kita akan menumbuhkan suatu budaya, kita harus mempertimbangkan sesuatu itu harus baik. Baru bisa dikatakan budaya. Tidak hanya biasa, tetapi harus juga baik. Mungkin demikian, terima kasih Kak Liza. Berikutnya kami mintakan penguatan dari Ibu Ketua Iginos. Kepada Ibu Aini Rizkoh kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Syahda. Mohon izin saya untuk off cam, karena ini kendala sinyal, karena Malang juga hujan ya. Ini padahal kan sebetulnya sudah
masuk kemarau ini, tapi kok ya sudah hujan lagi, enggak apa-apa. Alhamdulillah hujan membawa berkah. Nggih, yang pertama ini terima kasih banyak Kak Lisa yang sudah membersamai anak-anak hebat ini ya. Kita beri aplaus dong untuk Kak Lisa. Masya Allah, ternyata di sini juga banyak sekali ya Bapak Ibu guru yang bergabung ini. Ternyata mendampingi nih, pendamping ini ya dari adik-adik ini yang sangat luar biasa, Masya Allah semangatnya. Terima kasih untuk adik-adik hebat dan juga Bapak Ibu yang berkenan mendampingi nih ya anak-anak hebatnya. Dan yang kedua tentunya kami menyampaikan apresiasi selamat untuk adik-adik semuanya yang kemarin sudah mengikuti dengan antusias, dengan semangatnya lomba baca puisi nasional yang membuat juri-jurinya ini bingung untuk memilih saking ketatnya, saking bagusnya ini ya, saking bagusnya dari adik-adik membawakan puisi dengan penuh penjiwaan, begitu nggih? Jadi, sabar dulu, beberapa hari ke depan akan diumumkan dan informasi untuk adik-adik semuanya, nanti juara satunya akan diundang di Liga Iginos, ya, di Malang, Masya Allah, nggih, dan akan mendapatkan hadiah dan juga sertifikat juara. Jadi yang sudah disampaikan Kak Liza tadi, menulis dari hati, menulis yang baik-baik, juga berkata yang baik-baik, begitu ya. Karena apa yang kita katakan baik itu menjadi nyata ya. Cita-cita yang baik insya Allah juga akan terwujud menjadi hal yang baik, yang menyenangkan, yang membanggakan, yang membahagiakan. Dan di sini adik-adik sudah membuktikan dengan karya yang luar biasa ketika adik-adik mengikuti lomba baca puisi nasional. Nah, di sana kelihatan sekali adik-adik punya keberanian, nomor satu ini punya keberanian, kepercayaan diri, ya, membacakan, membawakan, kemudian dengan yang penuh semangat. Tentunya terima kasih juga bimbingan dari Bapak Ibu guru ini ya, dan juga di sana adik-adik juga luar biasa, mulai dari ekspresinya, intonasinya, penampilannya ini sangat luar biasa. Terima kasih. Jadi Kak Aini juga titip ini ya, bahwa teruslah semangat untuk membaca, semangat untuk menulis. Ternyata menulis puisi itu mudah ya, mudah. Apa yang ada di dalam pikiran adik-adik, apa yang ingin dituangkan kalau misalkan, hari ini saya senang sekali. Nah, silahkan ditulis, diwujudkan dalam bentuk puisi, kata-kata yang indah, begitu ya. Ini adik-adik, jenjang SD tadi yang banyak ya, mungkin juga ada yang SMP dan juga SMA, sangat luar biasa. Kalau boleh mengutip Kak Aini ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pramudia Anantatur ya. Baik, mungkin itu sedikit penguatan dari Kak Aini. Terima kasih untuk semuanya. Sehat semuanya ya. Dan jalan-jalan menuju Bungurasih cukup sekian dan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Kak Syahda. Terima kasih. Kak Liza juga. Terima kasih. Hari ini yang terakhir ini Pak Hadi nggak bikin pantun ya? Jadi saya nggak bisa ngutip ini. Ya sudah lah ya. Terakhir sebelum kita tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang bisa kita lakukan ke depannya betul-betul menjadi budaya yang amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, teruslah bangkit setiap kali jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bersama dulu ya. Kalau jika memungkinkan, adik-adik bisa dong membuka. Nah, ini Bu Umi sudah membuka kameranya. Ya, baik. Ternyata wajah-wajah meskipun malam hari ini masih semangat ya. Luar biasa ini. Liza. Oke. Oke, baik. Siap ya. Ini akan mengambil ini. Nah, Kak ini juga harus membuka ini ya kameranya. Apa? Gelap ini ya, sebentar. Oke. Baik. Siap ya. 1, 2. Salam literasi. Mana salam literasinya ya? Oke, salam literasi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa di komen berikutnya.